Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Majid dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi software komputer dari dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, langsung saja kita ke pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yaitu yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, desain perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Dan yang terakhir itu aplikasi perangkat lunak atau sistem operasi. Kita ke pokok yang pertama, yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebuah produk perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantar perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau piranti dan lingkungan perangkat lunak. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja. Di era kedua evolusi sistem komputer ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software houses. Lalu, era ketiga evolusi sistem komputer ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Dan hingga evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah terus bertambah. Di antaranya yaitu pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Yang keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta daya yang tidak memadai. Kita ke pokok selanjutnya, yaitu perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Kita ke pokok selanjutnya, yaitu abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Dan yang kedua yaitu aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemilihan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengerti struktur internalnya. Dan yang terakhir yaitu embed system yang dipakai untuk mengatur sumber tenaga, ram udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi. Kita ke pokok selanjutnya yaitu desain perangkat lunak dan perangkat lunak. Desain perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kedua itu perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah yang pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberi fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Dan yang kedua itu struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Kita ke pokok selanjutnya, itu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras, yaitu yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau aplikasi. Dan yang kedua, itu perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak, yang menyebabkan
perangkat keras menjadi rusak. Dan yang ketiga, yaitu sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Selanjutnya, itu komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dalam bahasa program yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Bahasa mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU, kode mesin, bahasa assembly atau tingkat bahasa. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Kita ke pokok selanjutnya, aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dipublikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah atau prosedur seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan adanya aplikasi potensial. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Yang kedua, perangkat lunak real time, program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian di dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Dan yang ketiga yaitu perangkat lunak bisnis, sistem diskrit atau contohnya payroll, account receivable atau payable, dan inventory telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Dan yang keempat itu perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan algoritma number crunching, computer aided design, sistem simulasi sistem, dan aplikasi interaktif yang lain sudah mulai memakai ciri-ciri perangkat lunak sistem genap dan real time. Yang kelima itu embed software, ada dalam memori dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Yang keenam itu perangkat lunak komputer personal, pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi, keuangan, bisnis, dan personal jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Ya, sambungannya tadi yaitu nomor 7, itu perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola, image, dan voice, pembuktian teorema, dan permainan game. Perangkat lunak atau sistem operasi, yaitu pokok terakhir. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penghubung antar pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer, sehingga sistem komputer mudah dipakai dan dapat digunakan secara efisien. Sistem komputer dapat memberi hardware dan kernel adalah jantungnya sistem operasi. Dan yang ketiga adalah tujuan dan tugas sistem operasi. Yang pertama, mengolah seluruh sumber daya, menyediakan sekumpulan layanan kepada user, nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem. Komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama itu hardware yang terdiri dari CPU, memori, perangkat on-off. Dan yang kedua itu sistem operasi yang terdiri dari mengontrol dan mengolah penggunaan sumber daya komputer. Yang ketiga itu program aplikasi yang terdiri dari compiler, database system, business program, games, dan lain-lain. Dan usernya yaitu manusia, mesin, dan komputer. Masih lanjutan tadi itu perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Komponen-komponen utama sistem operasi. Yang pertama itu manajemen proses, manajemen memori, manajemen input output, manajemen berkas, protection system, networking, dan commander interpreter system. Layanan yang disediakan sistem operasi. A. Program execution, B. On-off operation, dan C. File system manipulasi. Pengolah seluruh sumber daya sistem komputer yang terdiri dari dua. Yang pertama itu sumber daya fisik yang terdiri dari keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk,
printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Dan yang kedua itu sumber daya abstrak yang terdiri dari dua, yaitu data dan program. Berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola oleh sistem operasi yang terdiri dari dua, itu sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Yang kedua itu untuk mempermudah programmer untuk dalam memperbuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.